Selamat pagi, senang sekali dapat bertemu. Perkenalkan, saya Rizwan Setria di Century. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Google Earth Engine dengan topik kursus kilat JavaScript. Google Earth Engine, GEE atau EE, merupakan salah satu layanan cloud computing data spasial yang disediakan oleh Google secara gratis. Earth Engine dapat dijalankan dengan bahasa pemrograman JavaScript dan Python. Pada bagian ini, kita akan mengenal secara cepat bahasa pemrograman JavaScript untuk mendukung analisa data dengan Earth Engine. Sebelumnya, mari kita melihat bagaimana cara membuat komentar di Earth Engine. Komentar adalah cara untuk memberi penjelasan atas skrip yang dituliskan pada Earth Engine. Kalimat pada blok komentar tidak akan dijalankan oleh Earth Engine. Komentar pada satu baris dapat dilakukan dengan dua garis miring, seperti ini. Komentar panjang dapat dilakukan dengan garis miring, diikuti bintang, seperti ini, dan diakhiri dengan bintang diikuti garis miring, seperti ini, seperti yang sedang digunakan saat ini. Selanjutnya kita akan melihat variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Nilai tersebut dapat berupa teks, atau string, atau angka, baik itu integer, float, dan tipe data lainnya. Variabel digunakan dengan kata kunci var dan diikuti nama variabel. Biasakanlah agar penulisan kode JavaScript diakhiri dengan titik koma. Sebagai contoh, di sini kita membuat sebuah variabel yang namanya salam dan isinya adalah string, teks, halo dunia, apa kabar. Perhatikan bahwa teks ini diapit oleh tanda kutip satu. Google Earth Engine memiliki fungsi bawaan atau built-in functions untuk berbagai analisis. Untuk dapat menggunakan berbagai fungsi tersebut, pengguna perlu mengetahui hasil atau luaran yang ingin dicapai, mengetahui nama fungsi untuk menghasilkan luaran yang dikehendaki, mengetahui cara penggunaan fungsi tersebut, sebagai contoh, parameter atau data masukan apa saja yang dibutuhkan fungsi tersebut, mengetahui tipe data yang dihasilkan oleh suatu fungsi. Sebagai contoh, fungsi print digunakan untuk mencetak luaran pada tab konsol. Fungsi print memerlukan data masukan atau parameter agar dapat digunakan. Fungsi print dapat menerima teks secara langsung untuk ditampilkan pada tab konsol. Perhatikan contoh di sini. Kedua hasil dari fungsi print ini memberikan hasil yang sama. Print salam, tadi salam nilainya adalah halo dunia, apa kabar. Jadi teks halo dunia, apa kabar ini disimpan di dalam suatu variabel yang namanya salam. Jadi ketika salam dipanggil isinya adalah halo dunia, apa kabar? Maka di sini fungsi bawaan dari Earth Engine yaitu print menerima masukan berupa variabel salam. Ketika dicetak, luarannya adalah halo dunia, apa kabar di sebelah kanan ini. Kita juga dapat langsung memasukkan teks sebagai masukan untuk fungsi print. Jadi kedua kode ini akan memberikan hasil yang sama. Selanjutnya kita akan melihat tipe data. Pertama, tipe data string. Objek string digunakan untuk menyatakan teks. Objek string digunakan untuk menampilkan langsung kata-kata yang ingin kita tuliskan pada tab konsol, seperti contoh sebelumnya. Objek string dituliskan dengan tanda petik 1, seperti contoh ini, atau petik 2. Kita buat suatu variabel namanya contoh string 1, yang isinya adalah ini adalah string, dengan tanda petik 1. Dan kita buat lagi variabel contoh string 2, yang isinya adalah ini juga adalah string, yang diapit oleh petik 2, awal dan akhirnya. Ketika kita cetak contoh string 1, dia akan menghasilkan tulisan ini adalah string. Dan tulisan ini yang akan ditampilkan pada tab konsol yang kita cetak langsung juga akan muncul. Nah, kita juga bisa menggantikan ini menjadi contoh string 2 dan akan menghasilkan isi sesuai dengan isi yang diberikan variabel contoh string 2. Selanjutnya kita akan melihat tipe data integer. Variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan angka. Pada contoh di bawah ini, angka 10.000 disimpan dalam sebuah variabel bernama tabungan. Variabel tersebut kita tambahkan dengan 2.000 sehingga menjadi luaran yang dicetak dan menghasilkan nilai 12.000. Catatan, perhitungan print tabungan plus 2.000 nanti dijalankan di klien, di browser yang sedang saya gunakan. Browser mendukung berbagai operator untuk perhitungan. Jadi ada angka 10.000, saya simpan ke dalam variabel tabungan. Ingat tadi untuk membuat sebuah variabel digunakan kata kunci var dulu, diikuti oleh nama variabelnya, sama dengan nilainya. Print, fungsi bawaan dari Earth Engine, teks, hasil penjumlahan variabel tabungan, ini adalah teks, jadi dibaca seperti yang tertulis di sini. Kemudian koma untuk memisahkan antara teks dengan variabelnya. Tabungan plus 2.000. Hasilnya adalah 12.000. Ingat, luaran
Keluaran print tidak disimpan pada variabel. Nilai variabel tabungan tetap 10.000. Jadi bukan berarti tabungan di sini menjadi 12.000, enggak. Hanya hasil cetaknya yaitu 12.000. Jadi kalau kita panggil lagi, nilai variabel tabungan adalah 10.000. Keunggulan Earth Engine adalah pemanfaatan server Google untuk melakukan komputasi. Setiap fungsi yang diawali dengan kata kunci dot akan dikirimkan ke server untuk diproses sebelum dikembalikan untuk ditampilkan di klien atau browser. Jadi kalau kita jalankan suatu fungsi yang diawali kata kunci dot, kode program itu akan dijalankan di server Google. Nanti kalau hasilnya sudah ada, dikirimkan kembali ke kita yang ditampilkan di browser kita. Perhitungan di bawah ini dilakukan di server Google. Hasil perhitungan yang muncul pada tab konsol sudah dikirimkan dari server Google. Perhatikan perbedaannya. Di sini, untuk menyatakan angka 6, kita tidak langsung menuliskan var A sama dengan 6. Kita bungkus ke dalam sintak number 6. Jadi kita katakan kepada server Google-nya ini adalah suatu angka, nilainya adalah 6. Begitu juga var B, number, nilainya 2. Kita print, nilai A dan B adalah 6 dan 2. Operasi yang digunakan untuk perhitungan sedikit berbeda. Misalnya, untuk penjumlahan kita menggunakan add. Ya. Jadi, A yang nilainya adalah 6, dot add, fungsi add, B. Jadi, A tambah B. Jadi, bukan A plus B. Kalau A plus B tidak dipahami oleh server Earth Engine. Hasil penjumlahan A dan B adalah 8. Di sini disimpan ke dalam variabel C1. Sementara untuk C2, jika kita cetak, dia akan menampilkan teksnya itu number 6, number 2. Jadi ada perbedaan. Operasi penjumlahan dengan tanda plus tidak dipahami server Earth Engine sehingga dibaca sebagai penggabungan karakter. Contoh lain, server Earth Engine menggunakan fungsi subtract untuk melakukan pengurangan, multiply perkalian, dan divide untuk melakukan pembagian. Sebagai contoh, A subtract B, 6 kurang 2, A multiply B, 6 kali 2, A divide B, 6 bagi 2. Kita simpan masing-masing ke dalam variabel D, E, dan F. Kita jalankan menghasilkan keluaran 4, 12, dan 3. Contoh lain, tabungan server, sebuah variabel yang kita buat untuk menyimpan suatu angka, yaitu 20.000, number 20.000. Kita buat lagi suatu variabel yang namanya jumlah, yang merupakan penambahan dari tabungan server yang nilainya adalah 20.000 ditambah 2.000. Ketika kita cetak jumlah, hasilnya adalah 22.000. Tipe data selanjutnya yang ingin kita lihat adalah list. List dapat dibuat dengan kurung siku atau square brackets. List dapat menampung berbagai tipe data, baik itu string, integer, dan tipe data lainnya. List dibaca dengan menggunakan indeks yang dimulai dari 0, jadi bukan dari 1. Sebagai contoh, kita punya variabel yang namanya list buah. Di dalam variabel tersebut, kita gunakan tipe data list. Diawali dengan tanda kurung siku, ditutup dengan kurung siku. Di dalamnya kita tulis nama-nama buah sebagai contoh. Jeruk, mangga, apel, semangka. Ingat bahwa kalau digunakan tanda kutip adalah tipe data string. Jeruk memiliki indeks 0, mangga indeks 1, apel indeks 2, dan semangka indeks 3. Jumlah data di dalam list ini ada 4, tapi dimulai dari indeks 0 sampai dengan indeks ketiga. Untuk memanggilnya, kita dapat menggunakan fungsi print. Buah urutan pertama adalah plus atau koma, list buah, nama variabelnya, kemudian indeksnya. Perhatikan bahwa indeks berada di dalam tanda kurung siku. Kemudian apabila kita ingin mencetak buah urutan ketiga, list buah indeks kedua. Untuk buah urutan keempat, list buah, nama variabelnya, kita sebut saja indeksnya, yaitu indeks ketiga. Ketika dicetak, akan menghasilkan jeruk, mangga, apel, dan semangka untuk indeks 0 sampai indeks yang ketiga. Selanjutnya, tipe data dictionaries. Kita membuat dictionaries dengan kurung kurawal atau curly brackets atau curly braces. Dictionaries merupakan pasangan dari key dan value. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah variabel yang kita isi nilainya adalah dictionaries. Pasangan dari key dan value. Jadi yang pertama adalah key. Key-nya di sini kebetulan, saya buat adalah string. Ya. Lauk, value-nya ayam. Kemudian key yang kedua minuman, value-nya jus jambu. Key yang ketiga adalah nomor meja dan value-nya adalah 7. Jadi ketika saya panggil minuman, key, saya akan mendapatkan luaran jus jambu, value-nya. Kurung siku dapat digunakan untuk mengakses item di dalam dictionary, value dari dictionaries.
Kita cetak, kita panggil nama variabelnya pesanan dict, kemudian nama key-nya, dan luarannya adalah 7, karena nomor meja adalah 7. Kita juga dapat menggunakan notasi titik untuk mengakses item di dalam dictionary, value-nya. Misalnya, saya mau cetak pesanan dict, nama variabelnya, kemudian dot minuman, jus jambu, yang merupakan output-nya. Selanjutnya, kita akan melihat functions, atau fungsi. Fungsi dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Tadi kita sudah melihat fungsi bawaan dari Earth Engine, salah satunya adalah print. Masih ada fungsi bawaan lainnya yang dapat digunakan untuk memudahkan analisa dalam Earth Engine. Pengguna juga dapat membuat fungsi tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi dibuat dengan kata kunci function, kurung buka, kurung tutup. Fungsi dapat menerima 0 parameter, jadi tidak ada parameter. Gunakan kata kunci function, kurung buka, kurung tutup. 1 parameter, function, kemudian parameternya, di sini disimbolkan A, kita dapat menggunakan kata apa saja. Lebih dari 1 parameter, function, sebagai contoh A, B, atau mungkin ayam, bebek. Jadi jumlahnya parameter di dalam kurung buka, kurung tutup ini yang dihitung sebagai jumlah parameter. Setelah dibuat, fungsi dapat dipanggil kembali berulang-ulang. Sebagai contoh, yang pertama adalah fungsi dengan 0 parameter. Kita buat suatu variabel namanya cetak, sama dengan function, artinya kita ingin membuat fungsi, kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal, ya, untuk memudahkan pembacaan saya enter, dan di sini saya tuliskan print, fungsi yang ingin dipanggil. Kebetulan fungsi ini tugasnya adalah print atau mencetak suatu teks. Dan teksnya adalah ini dicetak dalam fungsi. Jadi, ketika saya panggil fungsi ini, akan mencetak tulisan ini dicetak dari dalam fungsi. Fungsi dapat dipanggil dengan menuliskan nama variabel diikuti kurung buka, kurung tutup. Sebagai contoh, di sini fungsi cetak dipanggil 2 kali. Jadi, daripada menuliskan print ini dicetak dari dalam fungsi, lebih singkat dengan menuliskan nama fungsi cetak 2 kali, dan akan menghasilkan 2 luaran sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan melihat fungsi dengan 1 parameter. Fungsi dapat menerima parameter dengan tipe data apapun. Sebagai contoh, di sini menerima tipe data string. Kita buat suatu variabel namanya panggil, kita gunakan kata kunci function, kita berikan 1 parameter. Parameternya kita sebut nama. Ingat bahwa parameter ini bebas. Namun biasanya kita gunakan kata-kata yang merepresentasikan tujuan yang ingin kita capai. Fungsi ini ketika dijalankan akan mengembalikan return halo suatu teks plus nama, apapun nama yang diberikan nantinya, plus teks lagi selamat mencoba Earth Engine. Jangan lupa titik koma, kemudian ditutup kurung kurawal dan titik koma. Sama halnya dengan fungsi yang 0 parameter, perintah di dalam fungsi itu berada di antara kurung kurawal buka dengan kurung kurawal tutup, dan jangan lupa diakhiri titik koma. Jadi ketika dipanggil, fungsi ini panggil, perhatikan bahwa di sini namanya sama dengan nama variabelnya. Kita berikan suatu parameter, kebetulan di sini adalah string, Joko. Jadi karena di sini memerlukan 1 parameter, fungsi panggil ini kita berikan 1 parameter yang di sini adalah Joko. Joko sebagai suatu parameter masukan dapat diganti dengan nama-nama lainnya, misalnya Budi, Tono. Jika dijalankan, fungsi ini akan mengembalikan tulisan halo, Joko, selamat mencoba GE. Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi dengan 2 parameter. Kita buat suatu variabel yang namanya penjumlahan. Jadi kita dapat mengganti nama variabel ini. Yang penting adalah kita memahami apa makna dari variabel tersebut, sehingga tidak menyulitkan kita ketika ingin mengetahui apa yang menjadi isi dari variabel tersebut. Kita buat function, dia akan memerlukan 2 parameter, 2 masukan. Function ini akan mengembalikan hasil penjumlahan A dan B. Jadi kita berikan nilai A dan B, dia akan mengembalikan hasil penjumlahannya. Kita cetak print, penjumlahan, panggil nama variabelnya, nama functionnya di sini. Berikan nilai pertama, yaitu 6 misalnya, dan nilai kedua yaitu 2. Ketika dijalankan, function ini akan mengembalikan return hasil penjumlahan A dan B. Di sini 6 dan 2. Contoh lain, kita dapat membuat suatu fungsi yang namanya normalize difference. Ini nama fungsi saja. Kita buat nama variabelnya sama dengan function. Dia memerlukan 2 masukan. Di sini kita berikan perhitungan yang lebih kompleks, yaitu A minus B dibagi dengan A plus B. Hasil perhitungan ini akan mengeluarkan suatu angka. Dan kita cetak, kita panggil nama variabelnya, dan kita beri angka-angka yang mewakili A dan B, bebas.
Di sini kebetulan saya berikan angka 25.353 dan 4.249. Dan setelah dilakukan perhitungan A minus B dibagi A plus B menghasilkan nilai 0,71 sekian. Baik, sampai di sini dulu kursus kilat JavaScript. Sampai bertemu di tutorial Google Earth Engine selanjutnya. Terima kasih.